Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuat soal dari Google Form. Yang pertama kita harus lakukan adalah menyiapkan aplikasinya dulu. Aplikasi yang kita bisa gunakan adalah menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera. Dan saya merekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome. Insya Allah di laptop atau di komputer kalian sudah terinstall ya. Kita tinggal klik aja buka Google Chrome-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita ketik dulu di sini www.google.com atau www.google.com. Ya, setelah diketik, kita ketik enter dan kita masuk ke dalam menu Google atau tampilan awal Google. Yang pertama kita lakukan adalah kita login dulu di sini. Di sebelah pojok kanan itu ada login. Kalau ini kebetulan saya menggunakan bahasa Inggris, settingan Google-nya, jadinya masih menggunakan bahasa Inggris. Nanti saya akan ajarkan bagaimana biar tulisannya ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tetap saya akan ajarkan. Yang pertama kita klik login atau masuk kalau bahasa Indonesianya. Kita masuk dulu ke akun Google kita. Masuk. Setelah masuk, ini ada akun Google kita, menandakan sudah aktif. Kita udah masuk ke dalam Google, layanan Google itu udah aktif ya, emailnya. Di sini ya, ini akun Google saya. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah bahasanya, biar kita nanti belajarnya enak dan bisa satu bahasa atau satu frame. Yang pertama kita lakukan adalah klik kiri yang digambar ini, kemudian kita manage your account. Yang pertama kita ubah dulu ya. Kemudian kita cari manage your data and personalization. Masih menggunakan bahasa Inggris ya, kita ubah nanti biar Google Form-nya menggunakan bahasa Indonesia sama-sama, biar nanti belajarnya sama-sama enak ya. Kita drag ke bawah, kemudian ini ada tulisan language. Kalau language kita klik, kemudian ini ada ya Indonesia. Kalau misalnya ini nggak ada, kalau nggak ada Indonesia, add another language, kemudian cari Indonesia, diklik select ya, biar diganti bagaimana, biar tulisannya berubah jadi Indonesia. Ini kita up-kan gambar panah ini, kita klik, terus ini menjadi bahasa Indonesia. Lihat ya, semuanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Kemudian kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke drive ya. Sebenarnya Google Form itu letaknya ada di Google Drive. Kita bikin folder baru aja, folder baru. Ini saya bikin kelas 7 aja ya, kelas 7 buat. Oke, ini kelas 7. Mirip seperti di Windows Explorer, tapi kita kan di sini ada Windows 7 kelas 7. Kita klik kelas 7-nya. Kemudian saya akan memisahkan antara folder tugas dan folder ulangan ya. Sebenarnya kita juga bisa langsung kita bikin Google Form-nya di sini. Google Form itu kalau bahasa Indonesianya menggunakan namanya Google Formulir. Ya, kita bisa bikin di sini langsung. Tapi nanti kan ada tugas sama ulangan nanti numpuk jadi satu, itu yang agak sulit nanti untuk memisahkannya. Nanti yang akan kita lakukan adalah membagi folder tugas. Ini soal manajemen saja sih sebenarnya. Kita akan membagi folder tugas, kemudian folder ulangan. Biar nanti manajemennya enak, kita bisa memilah-milah, oh mana hasil tugas atau Google Form yang dari tugas, kemudian yang mana Google Form dari ulangan. Ya, saya bikin folder lagi, folder tugas buat ya. Kemudian saya bikin folder lagi, kita akan ganti nama ulangan buat.
kemudian ulangan. Oke ya, bisa balik lagi. Kalau mau balik bisa pakai ini, bisa, kita bisa masuk dulu, kemudian kita klik sininya juga bisa. Klik sini, kita balik lagi sini ya. Ya seperti folder biasa lah. Oke, yang pertama kita akan bikin adalah ulangan dulu ya. Kita akan bikin ulangan. Kalau tugas nanti biasanya saya sisipkan materi di sana. Kita bikin materinya dulu, kemudian anak-anak suruh mengerjakan 20 soal atau 10 soal. Kayak gitu. Kalau ini ulangan, kita bikin latihan Google Form ulangan. Yang pertama kita lakukan adalah klik kanan, kemudian lainnya pilih Google Formulir. Oke. Saya ulangi ya. Klik kanan, lainnya Google Formulir. Kalau misalnya susah, klik kanan, kita bisa masuk ke baru, kemudian lainnya Google Formulir. Oke ya, kita sudah masuk di sini. Kita bikin dulu formulir. Judulnya apa? Ulangan bab 1 PAI. Ini judul nanti juga akan sebagai judul titel di Google Form yang kita buat ya. Ulangan bab 1 PAI. Setelah judulnya tersimpan, nanti ini juga titel yang pertama tampil itu akan keluar seperti ini ya. Ulangan bab 1 PAI. Nah, deskripsinya yang pertama kita lakukan adalah membuat validasi dulu, atau biar tidak semua orang bisa mengerjakan, semua orang bisa melihat soal. Khusus yang bisa bikin soal yang bisa lihat ulangannya adalah ketika siswa itu mendapatkan password baru bisa masuk atau bisa mengerjakan. Kalau tidak punya password berarti dia tidak bisa mengerjakan ya. Kita nanti bikin yang pertama tampilannya adalah lembar pertama kita isi password ya. Ini mirip kayak misalnya lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, seperti itu. Lembar pertamanya kita akan bikin password ulangan bab 1 PAI. Di sini saya biasanya tuliskan silahkan masuk terlebih dahulu ya. Dahulu menggunakan password yang telah diberikan oleh Pak Gufron. Oke ya, biasanya kayak gini. Saya bikin awal-awalnya tampilannya seperti ini. Oke, coba kita lihat hasilnya gimana. Ini ya, ulangan bab 1 PAI. Silahkan masuk terlebih dahulu menggunakan password yang telah diberikan oleh Pak Gufron ya. Password saya akan berikan dan link saya akan berikan ketika akan ulangannya. Jadinya anak-anak tidak ada yang mengerjakan di rumah atau melihat dulu soalnya seperti apa ya. Jadinya ini penting, menurut saya penting ini password ini, biar nanti anak-anak juga tidak melihat soalnya terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Jadinya benar-benar soalnya itu rahasia dan mereka tahu ketika akan ulangan tersebut ya. Ya, kita masuk lagi ya. Udah ya tadi ya, kita bikin pertanyaan pertama itu password ya. Password. Terus kemudian kita pakai jawab singkat ya. Password. Saya biasanya menggunakan teks. Kalau angka itu dia tidak bisa diisi teks. Tapi kalau kita menggunakan teks itu bisa diisi angka. Bisa 001 bisa. Tapi kalau teks nggak bisa. Ya. Nah, ini kita ganti teks saja. Kemudian isi passwordnya apa? Saya pakai passwordnya belajar. Passwordnya belajar ya. Nah, di sini itu ada tulisannya teks berisi belajar. Berarti password ini jawabannya harus belajar. Apabila jawabannya tidak belajar, tidak sesuai dengan ini, maka teks kesalahan itunya apa? Biasanya saya tulis maaf, password Anda salah. Oke ya. Oh, ini yang harus klik ya. Wajib diisi nih. Biar nanti nggak bisa next langsung. Kita coba cek dulu. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya.
Nah, coba kita asal aja passwordnya, kirim. Oh, nggak bisa, maaf, password yang Anda masukkan salah. Apabila inginnya diubah, salah password, coba aja salah password, kita cek salah password ya, jadi disesuaikan ya. Kalau saya sesuaikan ya yang tadi. Maaf, password yang Anda masukkan salah. Ini ya, ini untuk bikin password sebenarnya gampang sekali ya. Untuk bikin password, kita ketik password dan sebagainya. Tadi kan kita sudah melihat halaman pertama, itu tentang, ini lembar pertama ya, kita ibaratkan lembar pertama, bab kategori ulangannya, kemudian sini ada passwordnya. Ketika dikirim, kita passwordnya belajar, dia akan kirim, itu akan pindah ke halaman berikutnya. Oke, sekarang kita bikin halaman berikutnya. Cara bikin halaman berikutnya itu menggunakan fasilitas yang di sini. Ini ada gambar ini, itu ya, tambahkan bagian. Kalau bahasa Indonesia tambahkan bagian ya. Ini kita klik. Nah, ini adalah bagian pertama atau lembar pertama. Kemudian ini kita masuk ke bagian kedua atau lembar kedua. Lembar kedua biasanya saya isi dengan data diri. Data diri. Bawahnya saya tuliskan, silahkan isi data diri kalian dengan lengkap dan benar. Biasanya saya tulis kayak gini ya. Terus kita tambahkan ya pertanyaan. Ya, kalau yang di sini itu untuk menambahkan pertanyaan. Ya ini ya. Coba saya. Kan tadi kan bagian ya, lembaran. Terus kan, oh kok nggak ada pertanyaannya ini. Kita mau lanjut kasih pertanyaan, nama, kelas dan sebagainya. Tadi kan ini seperti itu. Ini kita tambahkan dulu ini, tambahkan pertanyaan. Kita ketik yang dibutuhkan dalam data diri. Yang pertama adalah nama. Ya, nama tetap jawab singkat. Kita wajib diisi ini, diklik ya ini ya. Kalau soal ininya wajib diisinya nggak usah. Kadang-kadang siswa nggak tahu, biar dia terserah lah mau ngisi atau enggak. Kalau saya biasanya data diri, password itu harus wajib diisi. Ya, untuk nama kita tambahkan lagi. Setelah nama kasih pertanyaan apa lagi, kelas ya, kelas dulu. Kelas, kalau kelas jangan jawab singkat, kita cari drop down saja biar nanti siswa memilih kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya. Kita ganti di sini opsi pertama kelas 7A. Kalau enggak ketik aja dah 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Oke ya. A, B, C, D, E sudah. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Di sini ya, di passwordnya belajar. Ini nama tadi diisi Zainal. Oh ini kelasnya ya. Nah, kelasnya ada pilihan ini. Ini kalau fungsinya jawab singkat dia harus ngetik sendiri. Kalau drop down, ini ada pilihan drop down seperti ini. Ya, bisa dipilih mana 7A, 7B dan kirim ya. Kita kembali lagi, kan belum selesai untuk data diri. Masa nama, kelas, dan nomor absen. Biasanya saya juga kasih nomor absen. Nomor absennya ya. Nomor absen juga jawab singkat ya, kita pakai jawab singkat. Kemudian nomor absen tetap menggunakan angka. Adalah angka. Nah, angka berapa ya? Angka ya. Angka. Kalau misalnya saya biasanya menggunakan metode seperti ini. Jumlah siswanya di tempat saya itu per kelasnya itu tidak lebih dari 40. Makanya saya ketik saja di sini kurang dari 40 ya. Kalau misalnya ada yang nulis, tujuannya adalah ketika ada yang nulis 41 itu nanti error. Tulisannya akan ada keluar ya. Nomor yang Anda masukkan salah. Ini tujuannya biar siswa-siswa itu tidak salah dalam memasukkan nomor absen. Kadang-kadang ada yang kelebihan nolnya, mau nulis 10 tapi 100. Itu tujuannya seperti itu, jadinya dibatasin ya. Kita
tadi kurang dari angka berbentuk angka kurang dari 40 ya. Apabila angkanya itu lebih, maka pesannya adalah maaf, nomor absen yang Anda masukkan salah. Oke ya, kita coba di sini. Coba lagi ya. Nomor absen kita isi 60. Nah, maaf, nomor absen Anda nggak masukkan salah. Seperti itu ya. Oke, ini data diri kita wajib isi. Nomor absen juga wajib isi. Oke ya. Nomor absen sudah, nama, kelas, nomor absen. Terus kemudian kita bikin satu lagi. Kalau saya biasanya ini tujuannya cuman mau ngecek saja sih. Anak-anak tingkat belajarnya seperti apa, apakah mempersiapkan ulangan dengan baik. Kalau saya tetap menggunakan metode ini biar saya tahu presentasi anak-anak yang berminat dengan pelajaran saya, berapa persen yang belajar. Ini sangat membantu buat saya ya, buat evaluasi saya sendiri ya. Pertanyaannya berarti, sudahkah kalian belajar di rumah untuk ulangan ini? Saya kasih pilihan drop down juga ya. Pilihan pertama adalah ya, saya belajar. Tidak, saya tidak belajar. Nah, ini biar saya tahu anak-anak dalam ulangan saya ini, pada ulangan bab pertama itu apakah anak-anak belajar atau tidak, berapa persen pasti anak-anak yang belajar. Kalau selama 1 tahun saya lakukan hal seperti ini, itu sekitar presentasinya ada 20% yang tidak belajar, 80% belajar ya. Ya menurut ini ya, sebenarnya untuk mengetes kejujurannya sebenarnya gampang juga ya. Kita harus lihat dulu nilai perkembangan anak itu ketika ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, itu nilainya, grafik nilainya itu meningkat atau masih tetap atau bahkan turun. Jadinya ini sebenarnya bisa dites juga apakah nilai-nilai kejujurannya itu ada apa tidak. Ya kita bisa melihat grafik ya. Grafik yang bagus itu kan ketika anak itu ulangan pertama dia mendapatkan nilai 40, ulangan kedua dia mendapatkan nilai 50, itu sebenarnya meningkat. Itu yang disebut dengan peningkatan, atau berarti dia sudah belajar kalau itu ya. Dalam ulangan itu sudah belajar. Tapi kalau misalnya grafiknya itu nilai ulangan pertama 40, nilai ulangan kedua 35, terus ulangan ketiga itu 30, bahkan turun, itu berarti anak itu tidak belajar atau tidak serius dalam mata pelajarannya. Sebenarnya bisa dicek dari situ ya. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Saya sering menggunakan hal seperti ini ya ketika di ujian-ujian atau ulangan-ulangan yang saya buat. Oke ya, untuk data diri mungkin cukup aja. Data diri, nama, kelas, absen, terus kemudian pertanyaan. Sekarang setelah data diri selesai, kita coba dulu dah. Kita coba dulu if hasilnya seperti apa ya. Belajar, berikutnya nama, Gufron, kelas 7B, nomor absen 1, pilih ya. Saya belajar ya, terus kita kirim. Kalau kirim kita akan masuk ke bab selanjutnya ya, atau halaman selanjutnya. Sekarang kita bikin halaman selanjutnya biar soalnya nggak nyampuri data diri. Tujuannya kenapa dipisah-pisah seperti ini, kenapa nggak langsung soal saja, karena tujuannya adalah untuk loadnya HP-nya itu biar cepat. Soalnya kan HP-nya anak-anak juga atau komputernya anak-anak kadang-kadang ada yang lemot, dan ketika soalnya itu langsung banyak, itu kadang-kadang error gitu ya, atau soalnya kadang-kadang nggak keluar. Tujuannya seperti itu. Kita tambahkan bagian lagi ya untuk isi soal ya. Sebenarnya tujuannya adalah manajemen soalnya biar enak ya nanti ya. Tambahkan bagian lagi, tambahkan bagian menggunakan ini ya, atau tambahkan lembaran ya, lembaran baru ya. Baru kita mulai. Soal PAI bab 1. Oke.
Lalu deskripsinya saya biasanya isi, silahkan kerjakan soal dengan baik dan benar. Cermati soal dan baca secara hati-hati. Selamat hati-hati. Soal terdiri dari 50. Ini biasanya 50 atau 25 atau berapa ya. Dan saya rekomendasikan soalnya itu berwujud, soalnya kita belum bisa masukin nilai pecahan atau koma-koma, jadinya nilainya itu harus bulat. Misalnya kalau misalnya 100 soal berarti per skor itu nilainya 1, kalau 50 berarti per skor per soal itu nilainya 2 atau poinnya 2. Berarti kalau soalnya itu 25 berarti skornya adalah 4 ya. Itu bulat-bulat aja biar enak ya. Soal terdiri dari ini kita uji coba soalnya 2 aja lah ya, biar jangan banyak-banyak waktunya nanti juga itu ya. Soal terdiri dari 2, soal terdiri dari 2 memiliki poin 10. Berarti kalau 2 50 ya. Satu soal 2 poin. Satu soal nilainya 50 poin. Selamat mengerjakan. Ya, ini tergantung kata-kata kalian sendiri ya. Selamat mengerjakan. Kita tambahkan lagi ya, tambahkan pertanyaan di sini ya. Bukan yang ini, kalau yang ini tambahkan lembaran atau tambahkan bagian. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah rukun Islam ada berapa? Nanti disesuaikan. Ini hanya contoh saja ya. Contoh bagaimana cara membuat soalnya. Rukun Islam ada berapa? Ya, kita pilih pilihan ganda sini. Opsi pertama adalah misalnya 1 rukun Islam, kemudian 2, 3, 4, 5. Kita nggak usah menulis satu rukun ini nggak usah. Soalnya nanti kita akan ada tujuan untuk biar soalnya itu ngacak. Setiap anak misalnya 50 soal itu diacak ya. Jadinya nggak ada jawaban atau tanya teman sebelahnya. Jadi benar-benar diacak soalnya. Apalagi kalau misalnya nggak diacak nanti takutnya mereka main menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Nanti juga waktunya juga harus dibatasi ini. Nanti saya akan terangkan di bab-bab atau di yang materi selanjutnya aja. Rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kalau sudah kita bikin soal kedua. Oke ya. Terus kemudian soal kedua, rukun iman ada berapa? Oke, soal kedua ya. Yang pertama 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, ini bisa diisi itu juga. Misalnya iman kepada malaikat. Juga ya, ini bisa ini ya. 2. Kalau teks juga bisa sih sebenarnya. Kita tulis 2. Waduh. 2. Kita bisa teks 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Ini kan belum ada jawabannya. Bagaimana cara ngisi jawaban, kemudian mengisi kunci jawabannya seperti apa, terus ngisi poinnya bagaimana? Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke pojok kanan. Kita masuk ke setelan. Diklik setelan. Kemudian kita masuk, ada presentasi. Ini kan ada umum, presentasi, dan kuis. Ya, kita masuk ke kuis. Kemudian tulis jadikan ini sebagai kuis, diklik ya. Oke. Kemudian langsung saja simpan. Oke. Ini enak sekali. Nah, kalau misalnya udah dijadikan kuis, ini nanti akan muncul seperti ini. Kunci jawaban. Ya. Nah, kita kasih kunci jawaban dulu. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Yo, ada 5 ya.
Oke, rukun Islam ada 5. Kemudian poinnya berapa? Tadi kan kita bikin poinnya karena soalnya cuma 2, kita kasih poin 50 ya. Oke, satu soal 50 karena soalnya 2 aja. Nanti buat kalian ya soalnya 50 atau 25 sesuai dengan itulah bab dan materinya ya. Kemudian kita klik selesai. Oke, ini jawabannya adalah 5. Kemudian yang ini juga kunci jawaban diklik, kemudian kita isi poinnya 50. Kemudian rukun iman ada 6 ya. Terus kemudian selesai. Oke, ada 2 soal saja. Kita cek tampilannya seperti apa ya. Oke. Ternyata ininya masih jadi soal ya. Yang pertanyaan-pertanyaan ini ya, ada 4 poin ya. Kita hapus saja ini kuncinya. Kosong ya. Bikin selesai. Kosong. Selesai. Karena nggak ada nilainya ini ya. Kosong juga selesai kan. Kan masa data diri ada nilainya? Nggak mungkin ya. Kasih aja kosong. Nama singkat kosong. Nah, ini masih ada. Oh, ini ya. Jawaban kita tulis kosong, selesai. Jawaban kosong. Nama kosong, 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 kosong. Jadi pastikan saja yang ada poin dan nilainya adalah soal-soalnya saja ya. Kunci jawaban. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini skornya. Kita cek dulu apakah berhasil. Belajar. Oke, berikutnya nama Gufron kelas 7. Oke, absen 1 ya, saya belajar. Berikutnya ini langsung ya, berikutnya kita keluar ini poinnya ya. Oke, kita jawab ini benar, kita benarkan biar tahu ya. Nah, yang ini kita salahkan aja lah. Kirim soalnya, kita kirim. Nanti ketika sudah dikirim itu anak-anak bisa lihat skornya dia dan kesalahannya dia di mana ya. Nah, ini. Kalau benar nanti dia akan berwarna biru, kemudian kalau salah dia akan berwarna merah, kemudian ada jawaban benarnya juga. Jadinya ini sangat efektif buat pembelajaran anak-anak. Ya, seperti ini ya. Gampang kan untuk bikin seperti ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara men-setting waktu, kemudian membuat temanya biar bagus tampilannya, kita edit ya. Kita nanti belajar tema untuk biar lebih itu, dan kemungkinan untuk yang belajar selanjutnya saya akan berikan bagaimana cara membuat tugas atau membuat tugas materi berisi tugas gitu ya dari Google Form. Dan tentunya saya akan berikan bagaimana cara melihat nilai ulangannya di mana gitu. Nanti kan bisa dikumpulin untuk anak-anak yang mendapatkan nilai itu di mana saja, itu bisa dikumpulkan. Di sana kita bisa lihat juga. Terus kemudian kita bisa juga lihat kesalahan mereka di mana ya, soal nomor berapa. Akhirul kalam, saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.